Halo Tribuners, kembali bersama saya di acara Mata Lokal Memilih. Dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan dampak ekonomi di pemilu 2024. Dan seperti biasa tentu kita akan membahas atau mengulas ya dari kali ini dari ekonomi. Tentu kita akan melihat apa sih dampak ekonominya ke masyarakat ya, ke masyarakat atau perputaran ekonominya dengan adanya tahapan pemilu 2024 yang seyogyanya sebenarnya tahapannya sudah dimulai dari saat ini ya. Sekarang sudah mulai ya dari KPU, Bawaslu sudah melakukan kepengurusannya sudah mulai ada seleksi ya, seleksi kemudian sosialisasi pemilu sebenarnya sudah mulai, bahkan pencalikan di internal parpol saat ini sudah berjalan. Jadi belum daftar di KPU tapi sudah jalan di internal parpol ya seleksinya, dan itu tentu perputaran ekonominya ada, dan itu tentu yang akan kita bahas saat ini. Dan seperti biasa sebelum saya ngajak Pak Sefanya Oratmangun untuk bincang-bincang terkait hal ini, tentu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri ke Pak Sefanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aswin. Ya. Dahsyat. Ya. Dahsyat sekali toh. Ya. Karena kaitan dengan pemilu. Saya Sefanya Oratmangun yang biasanya bekerja sebagai narasumber, dan tiap minggu kita bekerja itu. Jadi pekerjaan itu tidak asing lagi. Mudah-mudahan saya yang memberikan narasumber itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Kalau Ya. tidak bermanfaat, tutup. Kalau yang bermanfaat, dikembangkan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Dan seperti biasa Tribuners, tentu supaya orang sobat cerita cepat, ini dia artinya mempersingkat waktu, saya akan langsung ngajak ke Pak Sefanya untuk bincang-bincang terkait dengan apa sih dampak ekonomi dari pemilu yang tahapannya sudah berjalan sampai saat ini. Pak Sefanya, ini pemilu Indonesia setiap 5 tahun ya, setiap 5 tahun. Tapi ini lebih ramai sebenarnya karena apa? Karena pemilu ini dikatakan pemilu serentak. Pemilu nasional adalah pemilu legislatif, pemilihan calon legislatif, dan pemilihan presiden itu dilakukan secara serentak. Dan kita bayangkan misalnya DPR itu, misalnya DPR ada DPR kota dan kabupaten, itu ada sangat banyak ya anggotanya yang akan dipilih. Kemudian di Sulut aja, DPR Sulut ada 45 kursi yang harus diperebutkan oleh sekian parpol yang lolos di tahapan pemilu atau lolos dari seleksi daripada KPU selaku penyelenggara pemilu. Dan ini semua yang akan kita bicarakan adalah gimana sih dampaknya? Apa benar ada dampak ekonomi dan berbuah manis untuk masyarakat ya kegiatan ini, kegiatan politik tapi dampaknya ke ekonomi ada. Gimana ini dampak ekonominya? Boleh dijelaskan? Terima kasih Pak Ya. Aswin. Pertama-tama kita memberikan support dan memberikan terima kasih kepada gubernur kita. Ya. Karena Pak Oli Dondo Kambi itu adalah orang kepercayaan daripada pusat, dan perlu kita berikan support sebanyak-banyaknya sama beliau dengan wakilnya. Ya. Karena mereka yang akan mendesain baru melaksanakan pemilihan umum yang yang besar sekali. Ya. Ya. Jadi Pak Oli bersama Pak Stephen Kando ya. Stephen Kando, mereka sangat berjasa karena sudah 2 periode. Kita support mereka sepenuhnya. Apapun yang terjadi kita kasih tahu mereka, support mereka, dan memberikan semangat kepada kedua orang itu. Kemudian yang kedua adalah di mana ada uang beredar, di situ kemakmuran. Ya. Teori moneter itu, di mana ada uang beredar, berjalan dan beredar, di situ ada kemakmuran. Bisa dipahami toh? Ya. Nah, pemilu legislatif dan pemilu presiden itu akan membutuhkan banyak sekali uang. Triliunan ya dia Triliun. triliun. Mengapa? Karena demi keamanan dan kelangsungan dia untuk bersosialisasi itu ada biaya politik. Ya. Kita tidak katakan bahwa itu money politik.
Yang saya katakan adalah perlu biaya politik. Dan biaya politik itu relatif. Ada yang sedikit, ada yang besar, ada yang besar sekali. Kalau dia merasa bahwa dia punya duit dan dia mau berkorban kepada masyarakat, silakan. Jadi dengan demikian uang-uang yang tadinya ada di bank, ada di luar negeri, dia akan flight ke sini. Dalam jumlah besar. Jadi satu presiden saya, kalau pemilihan presiden saya, kita targetkan dia 5 triliun. Kemudian 2 orang atau 3 orang sudah 15 triliun. Duit besar itu. Nah, uang itu kemana? Ke masyarakat ya. Akan ke masyarakat. Mereka datang membawa uang itu entah di mana saja, entah di mana dia berada. Tapi yang jelas bahwa uang itu mulai keluar. Ya. Keluar Untuk alat dari, peraga misalnya. keluar ya, dari tempat penyimpanannya. Apakah di bank atau di bawah bantal atau di mana saja. Toh, yang penting dia harus keluar. Yang penting dia keluar. Keluar itu ke siapa? Keluar untuk biaya politiknya. Nah, untuk itu orang-orang yang masyarakat yang paling kena itu adalah UMKM. UMKM ya. UMKM pertama. Karena dia cetak kaos, dia cetak baliho, dia cetak macam-macam, Stiker apa segala macam. Ya. stiker, baru dia biaya makan minum kepada orang-orang yang grupnya. Dan uang itu akan, baru kita belum bicara tentang uang itu akan datang, lalu kemudian Terbagi dibagi-bagikan ke masyarakat, atau ya. dikasih apa begitu kepada masyarakat. Itu nanti sangat banyak jumlahnya. Kita ambil di Sulawesi Utara. Di Sulut itu kurang lebih 14 kabupaten kota. 15 kabupaten kota. 15 kabupaten kota dengan Dan provinsi. provinsi. Nah, kalau provinsi sudah kalau provinsi mau mengeluarkan biaya, pertama kepada gubernur dulu. Berapa dia gubernur yang membutuhkan biaya itu? Dia membutuhkan biaya, kemudian biaya itu dia cari. Ama dari mana? Ada yang di luar negeri, ada yang dalam negeri. Nah, kita bersyukur bahwa kalau di luar negeri, dia flight, capital flight. Capital Flight. Ya. Dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dan itu namanya uang beredar di sini. Dia masuk ke Indonesia, lalu kemudian dia mulai atur pengelolaannya sampai ke masyarakat, ke pemilih. Yang saya katakan tadi bahwa yang menguntung itu adalah UMKM. UMKM ya. Karena dia cetak Baliho, baliho, kaos, cetak stiker, cetak bendera-bendera, bendera, dan semua yang menyangkut pemilihan alat peraga begitu ya. Alat Iya. peraga dia cetak. Nah itu kemana? Ke UMKM. Mudah, kalau pengusaha besar sih kecil. Yang bikin sampai besar, baliho sampai banyak-banyak itu kecil. Yang bikin itu adalah UMKM. Dan UMKM itu mereka tinggal menerima pesan, lalu kemudian melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan harus dihindari di situ adalah kecurangan pekerjaan, artinya ada orang suruh kerja, tapi ada curang-curang sedikit, tidak sesuai dengan kualitas barang misalnya ya. kualitas barang yang dipesan oleh oleh Atau kandidat, jumlah pinjam bilang 10.000, udah oleh kasih kandidat. cuma 7.000 misalnya. Itu yang perlu dikasih tahu kepada rekan-rekan yang melaksanakan UMKM ya. itu, supaya mereka betul-betul kerja. Iya. Dan orang yang kerja dengan bagus itu biasanya ada rezeki. Ini habis ada rezeki, ini habis ada rezeki. Jadi ada saja rezeki buat UMKM ini. Usahanya tidak besar. Usaha cetak kaos itu tidak besar. Ada kalau ini konglomerasi yang cetak besar-besar itu khusus untuk presiden. Yo. Toh? Dan kalau KPU kan dia buat alat peraga secara nasional, itu kan melibatkan pihak ketiga. Nah, jadi KPU, uang itu yang ditanya saya katakan bahwa dia di bawah bantal atau di bank atau ke luar negeri lalu diflightkan ke sini. Ya. Itu semua akan beredar. Ke masyarakat ya. Ke masyarakat. Konsekuensinya apa? Sesudah uang itu beredar, akan timbul produksi nasional. Menambah produksi nasional, dan akhirnya menghitung pertumbuhan ekonomi. Ekonomi. Toh?
artinya akan berpengaruh ke Ke pertumbuhan ekonomi ekonomi. nasional. Pertumbuhan Finalnya adalah pertumbuhan. Dan pasti 24 2024 kira-kira bulan Januari sudah mulai. Bulan 2003. 2023. 2023 Karena pemilihan 14 Februari 2024. 2023 bulan Agustus September sudah mulai bergerak. Mulai. Orang sudah mulai bergerak. Lalu kemudian uang itu akan beredar dan beredar ke seluruh Indonesia. Tapi yang perhatikan adalah pemerintah harus perhatikan inflasi. Kalau dia beredar banyak uang, kemudian inflasi naik atau deflasi. Jadi dia harus perhatikan itu Keseimbangan itu ya. menjaga kondisi supaya tidak terjadi. Kalau itu terjadi, dikendalikan sedikit-sedikit, dikendalikan sampai betul-betul terkendali itu inflasi. Karena barang mulai bergerak. Ya, kira-kira begitu. Ya. Tribuner saya kira menarik ini ya, sudah dari di percakapan awal ya, Pak Sefanya sudah mengini bahwa akan banyak uang yang beredar di masyarakat dengan adanya momentum pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dan yang menarik adalah ini akan mengarah ke UMKM ya, kebanyakan. Artinya ke UMKM adalah ke pengusaha-pengusaha kecil, menghidupkan pengusaha-pengusaha kecil lah. Saya ingin bertanyakan ini soal aspek ekonominya. Apa yang harus, tadi sudah disentil ya, bahwa harus kualitas barang, harus di ini jangan selain itu kepercayaan, trust pengusaha juga usaha kecil harus dijaga ya, karena mungkin dikatakan tadi misalnya kualitas barang atau cetakan ini ya. Apalagi yang harus dilakukan oleh UMKM karena untuk mengantisipasi, karena mungkin misalnya cost dia akan minta dengan jumlah yang besar. Kemudian orang makan juga misalnya bikin pertemuan-pertemuan di mana dia akan minta dengan jumlah besar. Sedangkan UMKM kita tahu bersama modalnya kecil, kemudian karyawannya sedikit ya, sehingga kadang-kadang jadi gimana, apa yang harus disiapkan? Artinya ini para pengusaha UMKM dan seluruh stakeholder harus kita di bincang-bincang ini harus mengingatkan bahwa ini ada pesta pemilu ini, semua pergerakan ekonomi yang membutuhkan ini yang besar ya, sehingga pengusaha harus siap, pengusaha kecil harus siap. Apa saja, apa yang harus diingatkan selaku pengawas? Jadi begini, yang pertama bahwa kualitas barang, kalau ordernya sudah bilang kualitas begini ya, mesti begitu. Harganya begini mesti begitu. Sebab kalau kualitas kita kurangi, kemudian kita serahkan ke pemiliknya, apa ini? Barang tidak bagus ini. Dia kembalikan. Dan itu uang banyak itu kualitas. Ya. Jangan pengusaha kecil itu memanipulasi data untuk memberikan sesuatu yang kurang baik kepada ownernya, kurang baik kepada pelaksananya, orangnya, dan menggulirkan seolah-olah orang itu tidak baik. Dan begini, dampaknya adalah kalau pengusaha kecil itu kurang suka terhadap calegnya, atau terhadap presidennya, cuma asal bikin supaya orang lain supaya dia dapat barang tidak bagus ini. Lawannya itu mulai main, dia lawan mulai main, kemudian dia tinggi situ harga, dia tinggi situ lawan ke pemain sebelah yang mengorder barang itu, dan dia bilang barang tidak bagus. Nah, mengakibatkan apa? Konstituen. Dulu saya ketua bendahara SBDK pada waktu orang tampil pertama. Ya. Kemudian uang kita diberikan semuanya cuma 700 juta. Putaran pertama 700 juta. Lalu kemudian orang bilang 700 juta ini calon presiden itu bikin apa di Sulut. Tetapi saya bilang tiap rupiah jiwa. Saya tidak menggunakan istilah, tapi tiap orang kasih keluar 1 rupiah ada jiwa di situ, jiwa yang masuk. Ya. Orang
Artinya menghasilkan menghasilkan. pemilih ke. Artinya saya kasih tahu kepada tim-tim di kabupaten kota, kalau cetak barang itu betul-betul kualitas. Sebab kalau ngojek cetak tidak bagus, lalu lawan dapat barang yang kualitasnya tidak bagus, itu sudah jadi apa itu? Sudah jadi pembicaraan buat Pembicaraan, iya. oh, di sana DP barang saya lahirnya. Akhirnya saya bilang 17 juta itu dibagikan kepada rakyat, dibagikan kepada seluruh tim kabupaten kota. Mereka betul-betul menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya SBY dan JK terpilih. Saat itu ya. Wah, saat itu. Contoh saat itu ya. Artinya apa? Kualitas barang itu orang perlu. Kirim ke sana, harus lalu distribusinya itu harus jelas. Distribusinya harus jelas supaya tepat diterima, tepat menyalurkan. Kira-kira begitu. Ya. Pak Sefanya, ini menarik juga ya. Kan negara juga keluar duit di sini ya. Negara membentuk penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian KPU itu kan dia berjenjang, ada KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, kemudian ada PPK kalau tidak salah ya di kecamatan, kemudian ada di kelurahan juga ada, di kelurahan, kemudian sampai di TPS dia ada KPPS ya, sampai di TPS, dan itu digaji. Ada yang KPU itu sistemnya memang digaji selama sekian tahun, 5 tahun atau 3 tahun ya, 5 tahun mungkin. Tapi ada yang semacam ad hoc ya, kayak di misalnya mungkin di kelurahan, di TPS. Tapi yang terpenting adalah ini ada perputaran uang. Ada orang-orang yang mungkin pengangguran, dia mungkin dan ini pengangguran sarjana mungkin atau ini ya, orang-orang yang berpengetahuan yang pengangguran, dia mendapatkan pekerjaan, atau kalaupun dia lagi bekerja dia mendapat tambahan penghasilan. Misalnya dosen, dia tetap sebagai dosen, dan dia tambahan misalnya karena dia KPPS atau di kecamatan atau KPU di kabupaten kota. Ini menambah, artinya menambah kesejahteraan. Nah, gimana melihat ini? Ini kan triliunan ini berarti yang keluar dari pemerintah ke ini kan. Nah, ya. Itu yang saya katakan tadi bahwa duit semua. Uang itu. Betul. Uang itu tadinya tidak selama tidak ada pengucuran uang tuh. Iya. Tidak ada penerimaan uang oleh masyarakat, yaitu KPPS dan seterusnya itu. Tetapi ketika itu dianggarkan, duit mengalir ke tiap-tiap daerah. Itu duit semua itu. Bukan cuma kertas, duit itu. Nah, untuk itu para petugas ini harus menggunakan kewenangan ini dan kepercayaan ini sebaik-baiknya. Sebab uang semua itu, pemerintah itu sudah perhitungkan semua. Tadinya dia anggarkan misalnya 10 triliun toh, untuk itu, ya itu mesti dia kasih. Dan itu uang beredar. Uang tadinya di pusat, tidak ada bikin apa-apa, tapi ketika dia lempar ke KPU atau ke Panwas atau kemana, itu semua uang beredar, itu semua uang beredar. Jadi kita mesti bersyukur bahwa pemerintah itu membantu semua orang. Ya. Membantu itu dalam arti kata, pertama uang beredar, kedua kepada tiap-tiap orang, oknum-oknum itu menerima uang. Daripada enggak. Betul. Kalau dia nganggur, terpaksa. Dan saya kira semua ini, contoh misalnya begini ya, caleg nanti ya, caleg atau KPU, mereka sosialisasi itu kan mereka menggunakan pesawat. Jadi mobile ini uang besar yang beredar. Misalnya narasumber aja misalnya dari Jakarta pulang pergi ke Manado, ke Makassar, ke Surabaya. Ini luar biasa uangnya yang keluar. Salon, misalnya saya calon DPR RI. Saya mencalon dari Dapil Sulawesi Utara, tapi saya tinggal di Jakarta. Mungkin tiap minggu dia bolak-balik. Artinya kalau pesawat Garuda, Lion atau airlines lainnya yang misalnya hanya sekarang karena tiketnya mahal dan sedikit penumpang, ini akan melonjak, bahkan booming memang. Sehingga saya kira ini juga gimana harus diantisipasi kan oleh pemerintah, pelaku-pelaku ekonomi termasuk ini
pesawat ya, airlines yang ada, kemudian sewa menyewa mobil mungkin, ini kan pasti akan, gimana melihat itu? Ya, jadi begini. Dalam satu sistem, Ya, misalnya pemilu, itu uang-uang itu, uang-uang stok uang itu kadang-kadang di stok saja. Tetapi ketika itu mulai jalan, semua uang bergerak seluruh Indonesia. Dan jangan lupa bahwa masing-masing caleg ini, DP Doi mungkin di luar negeri, ya, yang tadinya tidak keluar sama sekali, atau bupati yang tadinya tidak keluar uang sama sekali, mungkin simpan di luar negeri, dia datang, akan datang. Presiden juga begitu. ya, Kalau DP Doi sekitar 3 triliun atau 4 triliun, dia simpan toh, tersimpan mati. Tapi karena pemilihan, karena event ini, dia keluarkan uang itu. Mau tidak mau mesti keluar. Mau tidak mau duit itu mesti keluar. Kalau tidak keluar, terpaksa dia diam saja di rumah toh. ya, ya, Nah itu yang saya katakan tadi, bahwa semakin banyak uang beredar, semakin masyarakat menikmati. Dan menikmati itu adalah paling sekitar 90% UMKM. Karena orang terima order. terima order. Terima order, terima ini, terima itu. Terutama kemudian yang berikut adalah biaya makan. Rumah makan itu akan bertumbuh. Udah tumbuh ya. Kuliner akan bertumbuh. Bertumbuh ya. Di mana-mana akan bertumbuh. Tempat hiburan juga. Tempat hiburannya. Tapi selama itu, event itu selama event itu dimulai sampai event itu selesai, kira-kira 2-3 bulan masih beredar. Toh? Kemudian sesudah itu tak diam lagi. Karena hasilnya sudah ada toh. Orang mulai memperhitungkan. Tetapi yang jelas bahwa uang itu sudah beredar di masyarakat. Ya. Dan kita mesti menggunakan sebaik-baiknya. Dan kepada rekan-rekan UMKM yang akan mendapat proyek-proyek itu, kerjakan sebaik-baiknya supaya ke depan 5 tahun lagi dapat lagi order. Betul. Artinya trust ini ya, kepercayaan ya. Kepercayaan UMKM harus harus menjaga, karena ini momen sudah secara konstitusi, ini momen ini harus ada tiap 5 tahun. Ya kan? Presiden harus diganti dalam 5 tahun, anggota legislatif harus dan senator atau DPRD harus diganti dalam 5 tahun. Dan ini serentak. Dan serentak. Jadi kalau ada dia sepanggal mungkin uang sedikit. Iya, Tapi iya. serentak semua. Bupati dengan dia betul. datang lalu dia kasihkan uangnya. Bupati itu sekitar 5-6 Dan miliar, satu juga 5-6 miliar, 1 sampai 10 miliar. Silakan. Iya. Silakan. Itu uang duit dia Kak. Nggak tahu dari mana, mau pinjam dari mana. Yang penting tak kumpul tak kumpul lalu dia bagikan kepada masyarakat. Itu silakan. Dan Pak Sevanya ada yang ngomong bahwa di setiap kontestasi 5 tahunan ini, momen pesta pemilu, yang paling pesta itu adalah tim sukses. Karena tim sukses nggak pernah kalah. Calonnya boleh kalah, tapi timnya kan tetap mendapatkan keuntungan. Ya, itu Mendapatkan keuntungan eksos dari ini ya. itu kan Pameonya kan katanya tim sukses tidak pernah kalah. Gimana itu kalau ini canda politik, canda ya, relatif. Ada tim sukses yang betul-betul menghemat. Calonnya yang menghemat ya, atau Bukan calonnya? dia. Oh, tim sukses juga menghemat ya. Kita mesti hemat. Karena memang ingin menang ya. Supaya kalau ada duit sisa calegnya atau calonnya, dia bagikan. Kita cuma nangkut. Iya, Tapi iya. yang anggarkan sekitar 10 triliun, sekitar 10 miliar, kita pakai cuma ini. Doang senang. Ya. Kita kasih ini. Ada kabupaten kota begitu. Ada bupati begitu. Yang bupati yang selalu melihat timnya. Tapi kalau ada bupati yang tidak melihat timnya, yang penting sudah selesai, silakan. Nah, jadi timnya itu harus bekerja menghemat mungkin dan bekerja supaya dilihat oleh disaksikan oleh pemiliknya yang punya target. Jadi dia akan melihat, tim ini baik. Kemudian akhirnya pada saat akhir sudah terkumpul selesai, kita duit sekian.
Manija ambil. Dan kadang ada orang begitu, kadang mungkin dari Sekian ya. 500 kabupaten kota itu mungkin 2-3 orang belum gitu. Tapi Ya, dia sudah anggarkan. Iya, iya, iya. Dia sudah anggarkan, mau tidak mau harus dikembalikan kepada timnya. Jadi tim berpesta pora itu relatif. Relatif ya. Relatif. Tidak semua, tapi Tidak kan semua. ada. Ada. Ada ya. Artinya dikaitkan dengan ini, dengan artinya saya mau katakan semakin tim sukses itu dia atau calon itu dia glamor dengan biaya politiknya, tentu semakin menguntungkan masyarakat. Jadi lihat dari aspek ekonomi perputaran uang Semua ya. akan berubah, semua akan berubah. bertumbuh. Dan jangan lupa, Prof, ini ada dua momentum. Pemilu nasional, dianggap pemilu nasional adalah pemilu legislatif dan pilpres itu 14 Februari. Tapi pemilu pilkada, dia nanti jalan bulan Oktober atau Oktober-November. Dia jalan. Jadi banyak sekali. dia akan Duit banyak berbeda. sekali. Ya, ya, Nah. ya. Oleh pengusaha kecil ini mesti tangkap itu. Jangan memainkan lalu kemudian membuat kualitasnya tidak baik untuk pileg. Ya, ya. Lalu kemudian orang tidak mau pakai lagi, tapi di pilkadanya itu duit banyak sekali. Sama DP jumlah. Jumlah ya. Jumlah. Jadi kalau di situ ada kurang lebih 400 orang kabupaten kota dengan gubernurnya, di sini ada kurang lebih tiap-tiap kabupaten kota itu ada provinsi, ada ada anggota DPR-nya ada berapa, sama kira-kira, sama DP jumlah. Yang satu dibagi oleh anggota timnya, yang satu disebarkan oleh semua orang, jadi semua caleg. Yang satunya hanya satu orang yang bergerak untuk memberikan ongkos kepada timnya untuk bekerja. Ya. Prof, ini yang menarik gini. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Kan tuh kepentingan pemerintah saya pikir adalah bagaimana pemilu ini aman dan damai, terselenggara dengan baik, sukses. Sukses itu pemerintah. Tapi dengan dia juga harus melihat, saya pikir pemerintah juga harus melihat bahwa ini aspek ekonominya ada. Sehingga apa yang harus dia lakukan selain dia mempunyai target bahwa pemilu ini harus sukses, dia harus mendorong apa juga, apa yang harus dia Yang bantu pertama, ke masyarakat. Yang pertama, dia harus tahu sumber uangnya. Dari mana dulu? Ya, ya. Tadinya uang itu ada di luar negeri, kemudian setelah pilkada dan seterusnya, ditarik ke sini. Usahakan supaya uang itu tidak kembali lagi. Kembali ke luar negeri. Ke luar negeri lagi. Tetap ada di sini. Sebab kalau kembali lagi berarti sama saja. Jadi usahakan supaya tidak ada flight dana untuk luar negeri. Begitu dia tarik, disimpan. Begitu dia tarik, masuk dalam negeri. Artinya harus ada sarana yang dibuat di sini sehingga dia tanam di sini uangnya atau gimana ya? Ya. Tanam di sini entah dalam belum investasi atau dalam bentuk apa saja kan orang akan berikan kan di ini. Jadi pemerintah dia harus ada strategi sehingga uang-uang misalnya ada uang dari luar negeri yang dia tetap bertahan. Uang yang keluar negeri, yang ada di luar di negeri. luar yang datang tidak boleh balik lagi sana. Apapun upaya pemerintah untuk melakukan itu silakan. Toh? Ya, ya, ya. Tetapi yang jelas bahwa tidak ada pencucian uang di situ. Money laundering. Iya. Ya, ya, ya. Harus dijaga itu. Kalau uang dari sana luar negeri datang kemari, karena itu pencucian uang, akibat dari pencucian uang, perlu ditindak itu. Perlu dicari tahu itu. Ya, ya. Uang ini Aspek dari hukumnya ya akan harus jalan. uang ini dari mana? Dari mana ya? Tetapi selama dia belum, selama pemilihan berjalan, mungkin tidak dicari. Tapi ketika selesai, aparat keamanan itu harus. Makanya Uangnya dari mana ya? dari mana? Makanya kan Mungkin ada uang dari misalnya dari TKW, TKI Indonesia, tapi tadi tidak menutup kemungkinan pencucian uang hasil korupsi atau apa bisa aja ada kan, yang sengaja dicurahkan di pemilu dan itu setiap pemilu Dan kabar angin uang itu ya, pergi dulu sana, parkir dulu luar negeri. ya Lalu kemudian Datang. ketika pemilu, pilkada, kan kembali ke sini. kembali ya, Pencucian uang toh, ya, ya, ya. dia kembali apa? Itu ketahuannya di mana, Prof? Bisa ditahu di mana? Apa? BCK. Transaksi. Oh, transaksi. Apa? Yang ribut-ribut dengan anggota DPR itu? PT apa?
Oh, PPTK, PP apa? PPATK. PPATK. Mesti tahu PPATK. itu. Mesti tahu. PPATK sedikit rekening apapun dia mesti tahu. Dan dia mesti expose. Kalau enggak, Seperti yang Pak Mahfud lakukan sekarang ya, Menko Polkam ya, Ya, dia ada Pak 346 triliun itu uang yang pindah-pindah. mencurigakan Kementerian Jadi Keuangan. kita punya, baru kita kasihkan ke orang Indo, kita pindah sana, pindah sini, Ya, ya, ya. kumpulnya begitu. Jadi dana kita yang tadinya ada di luar negeri, kemudian kembali, usahakan jangan kembali lagi. Cara apapun kita berupaya supaya berupaya supaya orang itu tidak simpan di luar negeri. Mungkin kasih bunga pinjaman, suku bunga simpanan, sehingga uang tetap pas ini, lalu kemudian jaga keamanannya. Saya dengar nanti ada sanering, uang itu Rp1.000 jadi satu. Ya, ya. Toh? Bagaimana keamanan uang ini? Uang saya bertriliun-triliun, baru ketika dipotong 1.000 jadi satu, berapa jumlahnya? Ya, ya. Itu harus dijaga itu. Dijaga itu, sanerinya itu harus dijaga. Supaya uang itu datang ke sini dalam jumlah yang besar, di sini tinggal sini juga dalam jumlah besar, jangan datang kemari dalam jumlah besar lalu dipotong di sini. Jadi keamanan uang itu harus dijaga. Yang pertama adalah pencucian uang. Yang kedua adalah sanering. Sandri ya. Sanering. Nah itu orang takut sekali itu begitu. Ya. Yang terutama yang sanering itu. Terutama yang sanering. Kalau ada orang potong uang, lalu kemudian kita pay uang 1 miliar, Tinggal kemudian ya, 1 juta. 100 juta. itu yang terlibat itu biasanya Walaupun dalam teknisnya untuk operasionalnya, itu akan ada juga sama dengan 1 miliar, sama dengan 100 juta. 1 juta ya. Akan belanjanya sama, beli itu sama. Tapi secara psikologis orang pikir, aduh. Dan keamanan uang itu harus diamankan. Ya, ya. Diamankan. Contoh, Dan- dia datang kemari, tiba-tiba bank itu bangkrut. Bank itu bangkrut. Aturannya, apa itu? BTK apa? Bank Indonesia mengatur uang itu, bahwa dia ke sini lalu kemudian tidak menggunakan uangnya sebaik-baiknya, maka terjadilah pencucian uang. Lalu kemudian itulah yang perlu pemerintah harus jaga. Ya, Keadaan begitu. ya. Tribuners, ini makin menarik sebenarnya perbincangan kita terkait dampak ekonomi dari pemilu ke 2024. Tapi tadi sudah sempat oleh narasumber sempat disentil ini ekses-ekses yang tentu tidak kita inginkan ya, yang tapi ini biasa terjadi di situasi pemilu dan diingatkan oleh Pak Sevanya. Namun Pak Sevanya banyak hal seperti yang saya katakan, tapi kita dibatasi oleh waktu juga ya. Dan seperti biasa Pak Sevanya, sebelum saya menutup bincang-bincang ini ada closing statement, apa yang menjadi harapan ya terkait dengan Jadi kalau pemilu ini. uang itu ada di luar negeri, Ya, kemudian diflightkan ke sini, harus dijaga. Jangan Supaya balik lagi. dia kembali. Pemerintah harus punya instrumen untuk menjaga supaya dia kembali. Kalau terkembali itu cuma sedikit, tapi harus dijaga sini, sehingga uang itu beredar di sini. Di mana ada uang beredar, di situ ada kemakmuran ya. Menarik ya saya kira. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik dampak ekonomi dari pemilu 2024. Banyak hal yang sudah kita perbincangkan, tapi saya tahu masih sangat banyak hal yang ingin diketahui oleh publik, oleh para Tribuners. Tapi tentu nanti kita akan bahas pada lain waktu dan kesempatan. Dan tentunya saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Pak Sevanya Oratmangun selaku pengamat ekonomi Sulut yang sudah memberikan perspektifnya terkait dengan dampak ekonomi di pemilu 2024 yang tahapannya sudah mulai berlangsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Mata Lokal Memilih. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda.
mata lokal menjangkau Indonesia.